Nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Muhammad Khalil bin Kiai Haji Abdul Latif bin Kiai Hamim bin Kiai Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Asrar Karamah bin Kiai Abdullah bin Said Sulaiman. Said Sulaiman adalah cucu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Syarif Hidayatullah itu putra Sultan Umdatuddin Umdatullah Abdullah yang memerintah di Campa. Ayahnya adalah Said Ali Nurul Alam bin Said Jamaluddin Al-Kubra. Kiai Haji Muhammad Khalil dilahirkan pada 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah, atau tanggal 27 Januari tahun 1820 Masehi di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Beliau berasal dari keluarga ulama dan digembleng langsung oleh ayah beliau. Setelah menginjak dewasa beliau taklim di berbagai pondok pesantren, sekitar 1850-an. Ketika usianya menjelang 30, Kiai Muhammad Khalil belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Kiai Nur Hasan ini, sesungguhnya, masih mempunyai pertalian keluarga dengannya. Sewaktu menjadi santri, Kiai Haji Muhammad Khalil telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik, tata bahasa Arab. Di samping itu juga beliau juga seorang hafiz Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah, 7 cara membaca Al-Quran. Pada tahun 1276 Hijriah, 1859 Masehi, Kiai Haji Muhammad Khalil belajar di Mekah. Di Mekah Kiai Haji Muhammad Khalil Al-Maduri belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, guru ulama Indonesia dari Banten. Di antara gurunya di Mekah ialah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asy Syarwani. Beberapa sanad hadis yang musalsal diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi, Bima, Sumbawa. Kiai Haji Muhammad Khalil sewaktu belajar di Mekah seangkatan dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Muhammad Dahlan. Namun ulama-ulama dahulu punya kebiasaan memanggil guru sesama rekanya, dan Kiai Haji Muhammad Khalil yang dituakan dan dimuliakan di antara mereka. Sewaktu berada di Mekah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Kiai Haji Muhammad Khalil bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Diriwayatkan bahwa pada waktu itulah timbul ilham antara mereka bertiga, yaitu, Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Muhammad Khalil Al-Maduri dan Syekh Saleh As-Samarani, Semarang, menyusun kaidah penulisan huruf pegon. Huruf pegon ialah tulisan Arab yang digunakan untuk tulisan dalam bahasa Jawa, Madura dan Sunda. Huruf pegon tidak ubahnya tulisan Melayu, Jawi yang digunakan untuk penulisan bahasa Melayu. Kiai Muhammad Khalil cukup lama belajar di beberapa pondok pesantren di Jawa dan Mekah. Maka sewaktu pulang dari Mekah, beliau terkenal sebagai ahli, pakar nahwu, fikih, tarikat ilmu-ilmu lainnya. Untuk mengembangkan pengetahuan keislaman yang telah diperolehnya, Kiai Muhammad Khalil selanjutnya mendirikan pondok pesantren di Desa Cengkebuan, sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahirannya. Kiai Haji Muhammad Khalil Al-Maduri adalah seorang ulama yang bertanggung jawab terhadap pertahanan, kekukuhan dan maju mundurnya agama Islam dan bangsanya. Beliau sadar benar bahwa pada zamannya, bangsanya adalah dalam suasana terjajah oleh bangsa asing yang tidak seagama dengan yang dianutnya. Beliau dan keseluruhan suku bangsa Madura 100% memeluk agama Islam, sedangkan bangsa Belanda, bangsa yang menjajah itu memeluk agama Kristen. Sesuai dengan keadaan beliau sewaktu pulang dari Mekah telah berumur lanjut, tentunya Kiai Muhammad Khalil tidak melibatkan diri dalam medan perang, memberontak dengan senjata tetapi mengkaderkan pemuda di pondok pesantren yang diasaskannya. Kiai Muhammad Khalil sendiri pernah ditahan oleh penjajah Belanda, karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat melawan Belanda di pondok pesantrennya. Beberapa tokoh ulama maupun tokoh-tokoh kebangsaan lainnya, yang terlibat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tidak sedikit yang pernah mendapat pendidikan dari Kiai Muhammad Khalil Al-Maduri. Kiai Haji Gozi menambahkan,
Dalam peristiwa tanggal 10 November Mbah Kholil, Sapan Kiai Haji Kholil bersama kiai-kiai besar seperti Bisri Syansuri, Hashim Asy'ari, Wahab Casbullah dan Mbah Abbas Buntet Cirebon, mengerahkan semua kekuatan gaibnya untuk melawan tentara sekutu. Hizib-hizib yang mereka miliki, dikerahkan semua untuk menghadapi lawan yang bersenjatakan lengkap dan modern. Sebutir kerikil atau jagung pun, di tangan kiai-kiai itu bisa difungsikan menjadi bom berdaya ledak besar. Tak ketinggalan, Mbah Kholil mengacau konsentrasi tentara sekutu dengan mengerahkan pasukan lebah gaib piaraannya, di saat ribuan ekor lebah menyerang konsentrasi lawan buyar. Saat konsentrasi lawan buyar itulah, pejuang kita gantian menghantam lawan. Hasilnya terbukti, dengan peralatan sederhana, kita bisa mengusir tentara lawan yang senjatanya super modern. Tapi sayang, peran ulama yang mengerahkan kekuatan gaibnya itu, tak banyak dipublikasikan, papar Kiai Gozi, cucu Kiai Haji Wahab Casbullah ini. Kesaktian lain dari Mbah Kholil, adalah kemampuannya membelah diri. Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Kholil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup, cerita Kiai Gozi. Para santri heran, sedangkan beliau sendiri cuek, tak mau menceritakan apa-apa, langsung ngeloyor masuk rumah, ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan Mbah Kholil, dia mengucapkan terima kasih, karena saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong Mbah Kholil. Kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata saat memberi pengajian, Mbah Kholil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu. Di antara sekian banyak murid Kiai Haji Muhammad Halil Al-Maduri yang cukup menonjol dalam sejarah perkembangan agama Islam dan bangsa Indonesia ialah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, dan pengasas Nahdlatul Ulama atau NU. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang. Kiai Haji Bisri Syansuri, pendiri Pondok Pesantren Denanyar. Kiai Haji Masum, pendiri Pondok Pesantren Lasem, Rembang, adalah ayahanda Kiai Haji Ali Masum. Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Rembang. Dan Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Asem Bagus, Situbondo. Selama dalam perjalanan ke Makkah, Kholil selalu dalam keadaan berpuasa dan mendekatkan diri kepada Allah. Siang hari banyak digunakan membaca Al-Quran dan sholawat, sedangkan pada malam hari digunakan melakukan wirid dan takarub kepada Allah. Hal itu dilakukannya terus-menerus sampai di Makkah. Setibanya di Mekah Kholil segera bergabung dengan teman-temannya dari Jawa. Selama di Makkah Kholil mempelajari pelbagai ilmu pengetahuan. Banyak para syaikh yang Kholil datangi. Selama menempuh pendidikan di Makkah, kebiasaan hidup sederhana dan prihatin tetap dijalankan seperti waktu di pesantren Jawa. Kholil sering makan kulit semangka ketimbang makanan yang wajar pada umumnya. Sedangkan minumannya dari air Zam-Zam, begitu dilakukannya terus-menerus selama 4 tahun di Mekah. Hal ini mengherankan teman-teman seangkatannya, seperti Nawawi dari Banten, Ahmad Hatib dari Minangkabau dan Ahmad Yasin dari Padang. Bahkan ketika bermaksud buang air besar, Kholil tidak pernah melakukan di tanah haram, tetapi keluar ke tanah halal karena menghormati tanah haram. Di dalam berguru, Kholil mencatat pelajarannya menggunakan baju yang dipakainya sebagai kertas tulis. Kemudian, setelah dipahami dan dihafal lalu dicuci, kemudian dipakai lagi. Begitu seterusnya dilakukan selama belajar di Mekah. Oleh sebab itu pakaian Kholil semuanya berwarna putih. Tentang biaya selama nyantri di Mekah, Kholil menulis pelbagai risalah dan kitab kemudian dijual. Kholil banyak menulis kitab alfiyah dan menjualnya seharga 200 rial per kitab. Terkadang memanfaatkan keahliannya menulis khat, kaligrafi, untuk menghasilkan uang. Semua uang hasil penulisan risalah dan kitab kemudian dihaturkan kepada gurunya. Kholil sendiri memilih kehidupan sangat sederhana, kehidupan sederhana yang ditempuhnya. Kehidupan sederhana yang ditempuhnya selama nyantri di Mekah adalah pengaruh kuat ajaran Imam Ghazali, salah seorang ulama yang dikaguminya. Dalam mengarungi lautan ilmu di Makkah, di samping mempelajari ilmu dohir, eksoterik, seperti tafsir, hadis, fikih dan ilmu nahwu,
juga mempelajari ilmu batin, esoterik, ke pelbagai guru spiritual. Tercatat guru spiritual Khalil adalah Syekh Ahmad Hatib Sambas Ibnu Abdul Ghaffar yang bertempat tinggal di Jabal Kubais. Syekh Ahmad Hatib mengajarkan Tariqoh Qadariyah wan Naqsyabandiyah. Biasanya kedua tariqoh ini terpisah dan berdiri sendiri, namun setelah Syekh Ahmad Hatib, kedua tariqoh ini dipadukan. Melihat kewenangan Kiai Khalil sebagai mursyid Tariqoh Qadariyah wan Naqsyabandiyah menunjukkan beliau memiliki derajat yang tinggi di dalam makom spiritualnya. Menurut penuturan Kiai Asad Syamsul Arifin, pada saat Kiai Khalil berzikir di ruangan majlis zikir, apabila lampu dimatikan sering terlihat sinar biru yang sangat terang memenuhi ruangan tersebut. Ada 3 orang tokoh ulama yang memainkan peran sangat penting dalam proses pendirian Jamiyah Nahdlatul Ulama, NU, yaitu Kiai Wahab Casbullah, Surabaya asal Jombang, Kiai Hashim Asy'ari, Jombang, dan Kiai Khalil, Bangkalan. Mujamil Komar, penulis buku NU Liberal, dari tradisionalisme Ahlus Sunnah ke universalisme Islam, melukiskan peran ketiganya sebagai berikut: Kiai Wahab sebagai pencetus ide, Kiai Hashim sebagai pemegang kunci, dan Kiai Khalil sebagai penentu berdirinya. Tentu selain dari ketiga tokoh ulama tersebut, masih ada beberapa tokoh lainnya yang turut memainkan peran penting. Sebut saja Kiai Haji Nawawi Nur Hasan dari Pondok Pesantren Sidogiri, setelah meminta restu kepada Kiai Hashim seputar rencana pendirian Jamiyah. Kiai Wahab oleh Kiai Hashim diminta untuk menemui Kiai Nawawi. Atas petunjuk dari Kiai Hashim pula, Kiai Ridwan yang diberi tugas oleh Kiai Hashim untuk membuat lambang NU juga menemui Kiai Nawawi. Bermula dari keresahan batin yang melanda Kiai Hashim, keresahan itu muncul setelah Kiai Wahab meminta saran dan nasihatnya sehubungan dengan ide untuk mendirikan Jamiyah, organisasi bagi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meski memiliki jangkauan pengaruh yang sangat luas, untuk urusan yang nantinya akan melibatkan para kiai dari berbagai pondok pesantren ini, Kiai Hashim tak mungkin untuk mengambil keputusan sendiri. Sebelum melangkah, banyak hal yang harus dipertimbangkan, juga masih perlu untuk meminta pendapat dan masukan dari kiai-kiai sepuh lainnya. Pada awalnya, ide pembentukan Jamiyah itu muncul dari forum diskusi Taswirul Afkar yang didirikan oleh Kiai Wahab pada tahun 1924 di Surabaya. Forum diskusi Taswirul Afkar yang berarti, potret pemikiran ini dibentuk sebagai wujud kepedulian Kiai Wahab dan para kiai lainnya, terhadap gejolak dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam, terkait dalam bidang praktik keagamaan, pendidikan dan politik. Setelah peserta forum diskusi Taswirul Afkar sepakat untuk membentuk Jamiyah, maka Kiai Wahab merasa perlu meminta restu kepada Kiai Hashim, yang ketika itu merupakan tokoh ulama pesantren yang sangat berpengaruh di Jawa Timur. Setelah pertemuan dengan Kiai Wahab itulah, hati Kiai Hashim resah. Gelagat inilah yang nampaknya dibaca oleh Kiai Khalil Bangkalan yang terkenal sebagai seorang ulama yang waskita, mukasyafah. Dari jauh ia mengamati dinamika dan suasana yang melanda batin Kiai Hashim. Sebagai seorang guru, ia tidak ingin muridnya itu larut dalam keresahan hati yang berkepanjangan. Karena itulah, Kiai Khalil kemudian memanggil salah seorang santrinya, Asad Syamsul Arifin, kemudian hari terkenal sebagai Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, Situbondo, yang masih terhitung cucunya sendiri. Saat ini Kiai Hashim sedang resah, antarkan dan berikan tongkat ini kepadanya. Titah Kiai Khalil kepada Asad, "Baik Kiai," jawab Asad sambil menerima tongkat itu. Setelah memberikan tongkat, bacakanlah ayat-ayat berikut kepada Kiai Hashim, kata Kiai Khalil kepada Asad seraya membacakan surat Taha ayat 17-23. Sebagai bekal perjalanan ke Jombang, Kiai Khalil memberikan 2 keping uang logam kepada Asad yang cukup untuk ongkos ke Jombang. Setelah berpamitan, Asad segera berangkat ke Jombang untuk menemui Kiai Hashim. Tongkat dari Kiai Khalil untuk Kiai Hashim dipegangnya erat-erat. Meski sudah dibekali uang, namun Asad memilih berjalan kaki ke Jombang. 2 keping uang logam pemberian Kiai Khalil itu ia simpan di sakunya sebagai kenang-kenangan. Baginya, uang pemberian Kiai Khalil itu teramat berharga untuk dibelanjakan. Sesampainya di Jombang, Asad segera ke kediaman Kiai Hashim. Kedatangan Asad disambut ramah oleh Kiai Hashim. Terlebih, Asad merupakan utusan khusus gurunya, Kiai Khalil. Setelah bertemu dengan Kiai Hashim, Asad segera menyampaikan maksud kedatangannya. "Kiai,
Saya diutus oleh Kiai Kolil untuk mengantarkan dan menyerahkan tongkat ini, kata Asad seraya menyerahkan tongkat itu. Kiai Hashim menerima tongkat itu dengan penuh perasaan. Terbayang wajah gurunya yang arif, bijak dan penuh wibawa, kesan-kesan indah selama menjadi santri juga terbayang di pelupuk matanya. Apa masih ada pesan lainnya dari Kiai Kolil? Tanya Kiai Hashim. Ada Kiai, jawab Asad. Kemudian Asad membacakan surat Taha ayat 17-23. Setelah mendengar ayat tersebut dibacakan dan merenungkan kandungannya, Kiai Hashim menangkap isyarat bahwa Kiai Kolil tak keberatan apabila ia dan Kiai Wahab beserta para kiai lainnya untuk mendirikan jamiah. Sejak saat itu proses untuk mendirikan jamiah terus dimatangkan. Meski merasa sudah mendapat lampu hijau dari Kiai Kolil, Kiai Hashim tak serta-merta mewujudkan niatnya untuk mendirikan jamiah. Ia masih perlu bermusyawarah dengan para kiai lainnya, terutama dengan Kiai Nawawi Nur Hasan yang menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Terlebih lagi, gurunya, Kiai Kolil Bangkalan, dahulunya pernah mengaji kitab-kitab besar kepada Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim, ayahanda Kiai Nawawi Nur Hasan. Untuk itu, Kiai Hashim meminta Kiai Wahab untuk menemui Kiai Nawawi. Setelah mendapat tugas itu, Kiai Wahab segera berangkat ke Sidogiri untuk menemui Kiai Nawawi. Setibanya di sana, Kiai Wahab segera menuju kediaman Kiai Nawawi. Ketika bertemu dengan Kiai Nawawi, Kiai Wahab langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Setelah mendengarkan dengan seksama penuturan Kiai Wahab yang menyampaikan rencana pendirian jamiah, Kiai Nawawi tidak serta-merta pula langsung mendukungnya, melainkan memberikan pesan untuk berhati-hati. Kiai Nawawi berpesan agar jamiah yang akan berdiri itu supaya berhati-hati dalam masalah uang. Saya setuju, asalkan tidak pakai uang. Kalau butuh uang, para anggotanya harus urunan, pesan Kiai Nawawi. Proses dari sejak Kiai Kolil menyerahkan tongkat sampai dengan perkembangan terakhir pembentukan jamiah rupanya berjalan cukup lama. Tak terasa sudah setahun waktu berlalu sejak Kiai Kolil menyerahkan tongkat kepada Kiai Hashim. Namun, jamiah yang diidam-idamkan tak kunjung lahir juga. Tongkat yang diberikan Kiai Kolil, meski tetap dipegang erat-erat oleh Kiai Hashim, tongkat itu tak kunjung dilemparkannya sehingga berwujud sesuatu yang nantinya bakal berguna bagi umat Islam. Sampai pada suatu hari, Asad muncul lagi di kediaman Kiai Hashim dengan membawa titipan khusus dari Kiai Kolil Bangkalan. Kiai, saya diutus oleh Kiai Kolil untuk menyerahkan tasbih ini, kata Asad sambil menyerahkan tasbih. Kiai juga diminta untuk mengamalkan bacaan Ya Jabar Ya Kohar setiap waktu. Tambah Asad, entahlah, apa maksud dibalik pemberian tasbih dan khasiat dari bacaan dua asma Allah itu. Mungkin saja, tasbih yang diberikan oleh Kiai Kolil itu merupakan isyarat agar Kiai Hashim lebih memantapkan hatinya untuk melaksanakan niatnya mendirikan jamiah. Sedangkan bacaan asma Allah, bisa jadi sebagai doa agar niat mendirikan jamiah tidak terhalang oleh upaya orang-orang zalim yang hendak menggagalkannya. Ya Kohar dan Ya Jabar adalah dua asma Allah yang memiliki arti hampir sama. Kohar berarti maha memaksa, kehendaknya pasti terjadi, tidak bisa dihalangi oleh siapapun, dan Jabar kurang lebih memiliki arti yang sama. Tetapi ada pula yang mengartikan Jabar dengan maha perkasa, tidak bisa dihalangi, dikalahkan oleh siapapun. Di kalangan pesantren, dua asma Allah ini biasanya dijadikan amalan untuk menjatuhkan wibawa, keberanian, dan kekuatan musuh yang bertindak sewenang-wenang. Setelah menerima tasbih dan amalan itu, tekad Kiai Hashim untuk mendirikan jamiah semakin mantap. Meski demikian, sampai Kiai Kolil meninggal pada 29 Ramadan 1343 Hijriah, 1925 Masehi, jamiah yang diidamkan masih belum berdiri. Barulah setahun kemudian, pada 16 Rajab 1344 Hijriah, jabang bayi yang ditunggu-tunggu itu lahir dan diberi nama Nahdlatul Ulama atau NU. Setelah para ulama sepakat mendirikan jamiah yang diberi nama NU, Kiai Hashim meminta Kiai Ridwan Nasir untuk membuat lambangnya. Melalui proses istikharah, Kiai Ridwan mendapat isyarat gambar bumi dan bintang 9. Setelah dibuat lambangnya, Kiai Ridwan menghadap Kiai Hashim seraya menyerahkan lambang NU yang telah dibuatnya. Gambar ini sudah bagus, namun saya minta kamu sowan ke Kiai Nawawi di Sidogiri untuk meminta petunjuk lebih lanjut, pesan Kiai Hashim. Dengan membawa sketsa gambar lambang NU, Kiai Ridwan menemui Kiai Nawawi di Sidogiri.
saya oleh Kiai Hashim diminta membuat gambar lambang NU. Setelah saya buat gambarnya, Kiai Hashim meminta saya untuk sowan ke Kiai, supaya mendapat petunjuk lebih lanjut, papar Kiai Ridwan seraya menyerahkan gambarnya. Setelah memandang gambar lambang NU secara seksama, Kiai Nawawi memberikan saran konstruktif. Saya setuju dengan gambar bumi dan 9 bintang, namun masih perlu ditambah tali untuk mengikatnya. Selain itu, Kiai Nawawi juga meminta supaya tali yang mengikat gambar bumi ikatannya dibuat longgar, selagi tali yang mengikat bumi itu masih kuat, sampai kiamat pun NU tidak akan sirna, papar Kiai Nawawi. Selain memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendirian NU yaitu sebagai penentu berdirinya, sebenarnya masih ada satu peran lagi, peran penting lain yang telah dimainkan oleh Kiai Kholil Bangkalan, yaitu peran sebagai bapak spiritual bagi warga NU. Dalam tinjauan Mujamil Komar, Kiai Kholil layak disebut sebagai bapak spiritual NU karena ulama asal Bangkalan ini sangat besar sekali andilnya dalam menumbuhkan tradisi tarekat, konsep kewalian dan haul, peringatan tahunan hari kematian wali atau ulama. Dalam ketiga masalah itu, kalangan NU berkiblat kepada Kiai Kholil Bangkalan, karena ia dianggap berhasil dalam menggabungkan kecenderungan fikih dan tarekat dalam dirinya, dalam sebuah keseimbangan yang tidak meremehkan kedudukan fikih. Penggabungan dua aspek fikih dan tarekat itu pula yang secara cemerlang berhasil ia padukan dalam mendidik santri-santrinya. Selain membekali para santrinya dengan ilmu-ilmu lahir, eksoterik, yang sangat ketat, santrinya tak boleh boyong sebelum hafal 1000 bait Nazam Alfiyah Ibn Malik, ia juga menggembleng para santrinya dengan ilmu-ilmu batin, esoterik. Kiai Kholil adalah salah satu kiai yang belajar lebih daripada satu mazhab saja. Akan tetapi, di antara mazhab-mazhab yang ada, ia lebih mendalami mazhab Syafi'i di dalam ilmu fikih. Pada masa kehidupan Kiai Kholil, yaitu akhir abad 19 dan awal abad 20, di daerah Jawa, khususnya Madura, sedang terjadi perdebatan antara dua golongan pada saat itu. Pada awal abad 20, seperti telah diungkapkan sebelumnya, di daerah Jawa sedang terjadi penyebaran ajaran tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Naqsyabandiyah Muzariyah, dan lain-lain. Akan tetapi, tidaklah dapat dipungkiri mengenai keterlibatan Kiai Halil dalam tarekat. Terbukti bahwa Kiai Halil dikenal pertama kali dikarenakan kelebihannya dalam hal tarekat, juga memberikan dan mengisi ilmu-ilmu kanuragan kepada para pejuang. Di sisi lain, Kiai Kholil pun diakui sebagai salah satu kiai yang dapat menggabungkan tarekat dan fikih, yang kebanyakan ulama pada saat itu melihat dua hal tersebut bertentangan seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, salah satu ulama yang notabene seangkatan dengan Kiai Kholil. Memang, Kiai Kholil hidup pada masa penyebaran tarekat begitu gencar-gencarnya, sehingga kebanyakan ulama pada saat itu, mempunyai dan memiliki ilmu-ilmu kanuragan, dan tidak terkecuali Kiai Halil. Namun demikian, perbedaan antara Kiai Kholil dengan kebanyakan kiai yang lainnya, bahwa Kiai Kholil tidak sampai mengharamkan ataupun menyebutnya sebagai perlakuan syirik dan bid'ah bagi penganut tarekat. Kiai Kholil justru meletakkan dan menggabungkan antara keduanya, tarekat dan fikih. Dalam penggabungan dua hal ini, Kiai Halil menundukkan tarekat di bawah fikih, sehingga ajaran-ajaran tarekat mempunyai batasan-batasan tersendiri yaitu fikih. Selain itu, ajaran tarekat juga tidak menjadi ajaran yang tanpa ada batasannya. Namun, yang cukup disayangkan adalah, tidak banyaknya referensi yang menjelaskan tentang cara ataupun pola-pola dalam penggabungan tarekat dan fikih oleh Kiai Halil tersebut. Beliau adalah pengamal tarekat Naqsyabandi, Qadiriyah dan Syazaliyah. Dalam bidang karya, memang hampir tidak ada literatur yang menyebutkan tentang karya Kiai Kholil. Akan tetapi Kiai Kholil meninggalkan banyak sejarah dan sesuatu yang tidak tertulis dalam literatur yang baku. Adapun peninggalan Kiai Kholil di antaranya. Pertama, Kiai Halil turut melakukan pengembangan pendidikan pesantren sebagai pendidikan alternatif bagi masyarakat Indonesia. Pada saat penjajahan Belanda, hanya sedikit orang yang dibolehkan belajar, itu pun hanya dari golongan priai saja, di luar itu, tidaklah dapat belajar di sekolah. Dari sanalah pendidikan pesantren menjadi jamur di daerah Jawa, dan terhitung sangat banyak santri Kiai Halil yang setelah lulus, mendirikan pesantren. Seperti Kiai Hashim, pendiri pesantren Tebuireng, Kiai Wahab Hasbullah, pendiri pesantren Tambak Beras, Kiai Ali Masum, pendiri pesantren Lasem Rembang, dan Kiai Bisri Mustafa, pendiri pesantren Rembang.
Dari murid-murid Kiai Halil, banyak murid-murid yang di kemudian hari mendirikan pesantren, dan begitu seterusnya sehingga pendidikan pesantren menjadi jamur di Indonesia. Kedua, selain pesantren yang Kiai Halil tinggal di Madura khususnya, ia juga meninggalkan kader-kader bangsa dan Islam yang berhasil ia didik, sehingga akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin umat. Kiai Haji Muhammad Halil adalah satu fenomena tersendiri. Dia adalah salah seorang tokoh pengembang pesantren di Nusantara. Sebagian besar pengasuh pesantren memiliki sanad, sambungan dengan para murid Kiai Halil, yang tentu saja memiliki kesinambungan dengan Kiai Halil. Beliau wafat pada 1825, 29 Ramadan 1343 Hijriah, dalam usia yang sangat lanjut, 108 tahun.